Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan Muhammad Channel. Kebetulan lagi asik sekali menyimak pembahasan tentang dana 349 triliun yang dianggap merupakan transaksi janggal dari PPATK. Maksud kami informasi dari PPATK yang pernah digulirkan oleh Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Kemudian jadi ramai sekali. Nah, ini sampai tiba saatnya Komisi 3 DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi adalah Ahmad Syahroni. Ini merupakan sesuatu yang menarik sekali, sebagaimana kemarin kami prediksikan. Mohon maaf, kami tidak pernah dapat bocoran, hanya prediksi. Yang besok mungkin pembahasannya akan ramai dan sebagainya, ternyata betul begitu. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu. Juga pincit tombol loncengnya, dan bagikan, di-share, dan komen, juga like. Oke, kami tunggu. Ya sudah? Sudah. Oke. Terima kasih. Bisa kita lanjut. Apa yang menjadi contoh dalam pergerakan? Iya, ini sambil kami mengamati, memantau perkembangan di sana, DPR RI. Jadi mohon maaf. Dana 349 triliun, yang tadinya adalah informasinya adalah 300, sekarang berkembang tambah 49. Kalau itu kasus, kalau itu masalah, maka sisinya itu bisa 1000, kalau itu lingkaran ya. Kalau kotak sisinya 4, itu kayak lingkaran. Maaf, saya tidak akan menuduh itu lingkaran setan atau tidak, itu gambaran lingkaran. Artinya sisinya banyak. Siapa saja punya usulan, pendapat, punya prediksi tersendiri. Maka itu salah satu sisi. Contoh, pernah kami kutip bahwa kalau kebutuhan untuk Indonesia kondusif, tenang, ya mungkin prediksinya begitu rencananya. Maka press conference kemarin 3 pejabat negara, Menkyu, Menko Polhukam maupun Kepala PPATK sudah bagus. Tapi di luar dugaan, banyak telinga, banyak mata, banyak yang mengamati, banyak yang berspekulasi, banyak yang cerdas. Contoh kayak kami, orang desa, pendidikannya pas-pasan, bukan pejabat, orangnya bodoh, itu bisa mencermati. Nah, bagaimana yang lain, tetangga kami yang hampir tiap keluarga ada sarjana, itu penting hati-hati. Maksud kami adalah se-Indonesia ini sudah cukup cerdas, jadi kalau melihat semacam itu, maka spekulasinya jadi banyak. Contoh ini, satu sisi, kalau itu kasus, ada TPPU, tindak pidana pencucian uang, kenapa enggak langsung lapor sama KPK? Atau Mabes Polri atau Kejaksaan Agung? Kan langsung ditindak. Tapi malah diumumkan ke publik. Nah, publik gimana? Publik tidak punya kewenangan untuk ngusut itu. Kan ada sesuatu. Maka akhirnya berkomentar atau berspekulasi bahwa tujuannya apa ya? Gitu. Motifnya apa ya? Bisa motifnya politik. Misalkan ini menjelang Pilpres. Ada seseorang motif politik, kepingin tenar, jadi pahlawan, kepingin dipasangkan besok, dan dengan salah satu calon dari partai besar mungkin. Maaf, saya tidak pernah bercerita tentang, tapi kemungkinan orang-orang yang lagi populer jelas. PDIP ini, Puan Maharani, Megawati Soekarno Putri, itu kan kannya masih kuat. Itu kan kekuasaan di partai cukup tinggi, memungkinkan dia mencalonkan diri. Mungkin akan berpasangan dengan beliau. Itu hanya spekulasi, hanya berandai-andai. Saya tidak tahu. Hanya yang tak sampaikan mereka orang-orang yang pantas. Atau dipasangkan dengan yang lain, atau dia bertujuan ingin pasang papres dengan siapapun, saya tidak tahu. Oke, silahkan bergulir. Yang jelas, ini negara demokrasi, siapa saja bebas untuk berpendapat, selama tidak melewati batasan-batasan yang melanggar hukum. Saya pesan juga sama kawan,
dan saudaraku seantero Indonesia, bahwa jangan sampai terlampau menghujat atau memfitnah atau menyebar kebencian. Ayo kita bantu mencegah pelanggaran hukum. Karena ada prinsip praduga tak bersalah. Tentu kami ini salah satu pihak yang sangat konsen dan perhatian demi bangsa dan negara. Titip pesan sih, mestinya kalau itu belum pasti, jangan digulirkan dulu lah, lapor ke KPK atau gimana. Karena apa? Mengakibatkan ini gaduh, terus mengakibatkan rame, mengakibatkan banyak spekulasi. Dikala menjelang bulan suci Ramadan, dikala negara lagi punya program, ada stabilitas nasional untuk keamanan. Gitu. Kemudian saya mohon dengan Pak Menko Polhukam, Anda kan basic job-nya tentang Menko Polhukam. Nah, saya tidak tahu tujuannya baik mungkin ya, tetapi menurut kami kurang begitu tepat. Karena itu mengganggu Polhukam, politik, hukum, dan keamanan. Oke, tapi saya terlampau berlebihan mungkin, mohon maaf Pak Menko. Itu hanya saran masukan, bisa dipakai atau tidak, kalau tidak dipakai dibuang aja. Kalau dipakai semoga bermanfaat. Andai apa yang saya sampaikan adalah buat Anda cocok, indah, bermanfaat, itu karena Sang Maha Kuasa punya anugerah sama kami. Tapi andai apa yang saya sampaikan itu tidak bermanfaat, atau jelek, kurang, dan sebagainya, itulah saya. Serba kekurangan, maka komen yang banyak sama saya. Oke, terima kasih. Waktu dan ruang yang membatasi. Bisa ketemu di edisi berikut. Salam dari Muhammad Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.